Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Sehat semua? Tadi sebelum ke sekolah anak-anak makan semua enggak? Semua ya makan ya? Jadi sebelum ke sekolah kita harus makan dulu supaya nanti pas di sekolah kita semangat belajarnya ya? Ya, oke. Jadi sebelum belajar, ibu mau anak-anak ibu lihat dulu di bawah kursi dan mejanya ada sampah nggak? Kalau memang ada, tolong diambil untuk dibuang keluar. Tujuan ibu suruh anak-anak ibu untuk membersihkan sampah agar saat proses pembelajaran kita menjadi nyaman karena ruangan sudah bersih dan juga rapi ya? Iya ibu. Nah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran yang kita lakukan hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Ibu mau kita ice breaking dulu ya. Nah, jadi kepada anak-anak dimohonkan untuk berdiri dulu agar kita melakukan ice breaking. Bentar ya? Udah siap semua? Oke, mulai. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri, saya juga tahu. Depan, belakang, belakang, saya juga tahu. Atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Panjang, pendek, saya juga tahu. Sebelum belajar, ibu mau ngecek kehadiran anak-anak ibu dulu. Nah, jadi di saat ibu memanggilkan nama-nama kalian, kalau memang ada yang hadir itu jangan dijawab hadir, tapi diganti dengan nama-nama nabi yang 25. Tapi dengan syarat tidak ada yang boleh sama nama-nama nabinya ya. Iya ibu. Oke. Suci wakira Nabi Muhammad berurusan ya, asal jangan salah. Suci Ramadhani Nabi Yusuf Tilawati Nabi Jadi sebelum kita melanjutkan materi hari ini, ibu ingin menanyakan dulu, ada yang masih ingat tentang materi pembelajaran minggu lalu? Masih. Apa? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah. Jadi judulnya tentang Daulah Umayyah. Mengenai materinya atau pembahasannya, anak-anak ada yang masih ingat? Ingat. Tidak.
Ya, Bu. Betul. Tentang kemunduran dinasti Abbasiyah. Umayyah. Apa saja sebab kemundurannya? Karena karena sistem pemerintahannya tidak bagus seperti itu yang dipimpin. Ya, tadi nomor 3. Karena para raja di dinasti Umayyah itu sudah merajalela. Jadi, anak-anak ibu ada yang tahu nggak? Ini kita belajar tentang apa? Para tokoh Ya, suci Ramadan ini. Nah, jadi yang kita hari ini yaitu para tokoh ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, tujuan kita belajar hari ini mengenai ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah agar kita bisa menganut nilai-nilai Islam dari perjuangan para tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Kemudian juga kita tahu siapa-siapa saja tokoh ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah dan juga bidang-bidang ilmu apa saja yang sudah ada pada masa Daulah Abbasiyah ini. Ada yang tahu nggak siapa saja ilmuwan muslim pada masa Daulah? Betul semua ya. Berikan lagi atau biasa disebut dengan Bani Abbasiyah. Ini merupakan perkalifahan ketiga yang berkuasa selama 500 tahun. Nah, jadi pada masa Daulah Abbasiyah juga telah Islam ini telah mencapai puncak kebebasan walaupun diislamkan dengan bentuk British. Nah, keberhasilan yang telah dicapai pada masa Daulah Abbasiyah ini ada dari bidang politik, ekonomi, sains dan peradaban lainnya, sehingga pada masa Daulah Abbasiyah ini Islam menjadi puncak ataupun era yang paling hebat karena memang pada saat itu disebut dengan puncak keemasan. Nah, berikutnya mengenai ilmuwan muslim, yang pertama ada dari bidang kedokteran. Nah, itu Rakan At-Tabari, beliau merupakan ilmuwan muslim pada bidang kedokteran yang merupakan ilmuwan yang paling termasyhur pada abad klasik. Nah, sebelumnya Ibnu Rakan At-Tabari ini beliau merupakan orang Kristen dan kemudian beliau masuk Islam. Setelah beliau masuk Islam, beliau diangkat menjadi dokter pribadi pada kekhalifahan Al-Mutawakkil. Nah, pertama kali beliau mempelajari ilmu kedokteran itu dari ayah beliau, yang mana dulunya ayah beliau yaitu Ibnu Rakan At-Tabari juga merupakan seorang dokter dan juga merupakan seorang penulis kaligrafi yang paling hebat pada masa itu. Nah, salah satu karya beliau yaitu tentang Firdaus Al-Hikmah. Kemudian yang kedua ada Ibnu Sina. Ibnu Sina, beliau ini merupakan ilmuwan muslim di bidang kedokteran yang juga disebut ataupun orang barat sering memanggil beliau dengan sebutan Avicenna. Nah, pasti yang dari Gilang ini tidak asing mendengar dengan kata Avicenna. Ya atau tidak? Ya. Selanjutnya ada Al-Razi. Ar-Rahman Ar-Razi. Ar-Razi beliau merupakan ilmuwan muslim di bidang kedokteran yang meneliti tentang penyakit
Ya, benar sekali. Bibi Makira. Beliau adalah peneliti penyakit cacar dan darah tinggi. Jadi, penyakit cacar ini merupakan temuan dari ilmuwan Muslim Al-Razi, yang mana beliau menemukan bahwa penyakit cacar ini dia terbagi dua. Ada cacar air dan ada cacar ya, ada yang kedua dari bidang filsafat. Nah, Al-Kindi ini beliau merupakan filsuf Muslim pertama, yang mana pada karya beliau itu menjelaskan bahwasanya antara filsafat dengan agama itu tidak ada pertentangan, karena tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan. Karena kenapa? Karena filsafat Hindu segala itu, dan juga karena memang keduanya antara agama dan filsafat ini sama-sama mencari tentang kebenaran. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan. Gambaran mengenai para ilmuwan Muslim pada masa Al-Abbasiyah, ibu ingin anak-anak ibu kita membuat kelompok untuk mendiskusikan tugas yang akan ibu berikan. Nah, jadi nanti kita akan membuat 4 kelompok, akan dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang kelompok 1 itu yang mendapatkan angka 1 berarti kelompok 1, angka 2 berarti kelompok 2, angka 3 kelompok 3, dan seterusnya. Saya pahami? Bisa, Bu. Oke. Itu dimulai. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke, jadi kelompok 1 kelompoknya di sini, ya. Boleh bergerak untuk membentuk kelompok. Oke, jadi sekarang ibu akan membagikan tugasnya. Ini lagi kami ini. Itu dipresentasikan ya. Dimulai dari yang pertama itu kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu di sini kami memilih tokoh ilmuwan Muslim dari bidang kedokteran, yaitu Ya, benar sekali, beri tepuk tangan. Nah, jadi tadi ada yang mendengar semua kan? Iya, mau. Nah, ibu mau tanya kepada Lilawati. Jadi karya beliau meneliti apa sih tadi kan? Berarti beliau meneliti tentang penyakit apa? Cacar, ya betul. Berarti darah tinggi ya, darah tinggi. Ya, terbukti ya bahwasanya Lilawati mendengar saat kawannya presentasi. Ya,
Nah, biar lebih seru lagi, di penutupannya kita main permainan ya. Tetapi yang main permainannya itu perwakilan dari anggota kelompok saja. Oke? Oke. Perwakilan dari kelompoknya itu bisa, ini mainnya perwakilan saja ya. Perwakilan dari kelompoknya. Kelompok satu yang mana tadi? Ini ya, kelompok satu. Ilmuwan Muslim pada masa Daurah Abbasiyah. Jadi anak-anak ini pasti sudah tahu siapa-siapa saja ilmuwan Muslim pada masa Daurah Abbasiyah dan siapa bidang apa saja yang sudah ada pada pada dinasti Abbasiyah. Ibu mau siapa yang ingin menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran yang dapat kita simpulkan pada pertemuan ini adalah mengenai tentang ilmu muslim pada masa Daurah Abbasiyah. Ada 3, yaitu pada bidang kedokteran, bidang filsafat, dan bidang kimia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pada bidang kedokteran itu namanya yaitu ada hubungan usia. Baik, tepuk tangan dulu sekarang. Bisa gitu ya. Terima kasih ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran hari ini mengenai ilmuwan muslim pada masa Daurah Abbasiyah. Yang pertama, kita mengetahui siapa saja ilmuwan muslim pada masa Daurah Abbasiyah. Seperti halnya pada bidang kedokteran ada Ibnu Raban At-Tabari, Ibnu Sina, Ar-Razi, kemudian di bidang filsafat ada Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Mastawai. Kemudian di bidang kimia ada Jabir Al-Hayat, dan yang terakhir di bidang astronomi ada ya poin keempat, di bidang astronomi yaitu ada Al-Khawarizmi. Nah, dari keempat bidang ini, daripada tokoh ilmuwan ini dapat kita ambil pesan moral, yaitu kita bisa melihat bagaimana perjuangan para tokoh dalam mendapatkan ilmunya, semangat belajarnya itu yang dapat memberikan contoh teladan dari kita. Dulu saja yang bisa dikatakan belum ada teknologi, tetapi bisa sehebat ini dan sesemangat ini dalam menuntut ilmu. Jangan lupa di halaman 34 itu dibuat tugas ya anak-anak. Dan materi minggu depan kita akan membahas mengenai tokoh ilmuwan muslim yang ada pada masa dinasti Umayyah ya. Itu jangan lupa belajar lagi di rumah ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Nah, sekian pembelajaran hari ini.
Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.